Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Arif dari channel droidreview.com. Sekarang gue mau review Cubot S222. Ini adalah salah satu varian terbaru dari Cubot. Ini gue udah 3 kali dengan ini beli Cubot ya dari toko banggood.com. Sebetulnya sih minggu lalu sebelum lebaran itu udah sempat unboxing, cuma karena kameranya nggak gitu bagus, gue review aja sekarang gitu. Nah, ini yang pertama gue beli sekitar tengah tahun lalu ya, udah sekitar 1 tahunan itu. Cubot GT99. It was a value phone. Jadi waktu itu gue beli sekitar $150 kurang lah gitu ya, $150 kurang. Kemudian beberapa bulan yang lalu gue beli lagi buat istri gue, Cubot X6. Udah octa-core. Waktu itu ini paling murah nih, di bawah $200, sekitar 180 something dolar itu. Ini sudah octa-core 5 inci. Kemudian kemarin keluar lagi ini Cubot S222. Kalau dilihat sih ini 5,5 inci, dibandingin ini adalah 5 inci. Kemudian yang ini adalah 4,7 inci. Nah, kalau ini udah a bit outdated ya, walaupun sebetulnya speknya kurang lebih sama gitu, sama-sama quad core. Nah, ini kita bandingin dengan yang octa core dengan quad core. Jadi ini layarnya sama nih, jadi 1280 kali 720, dan ini lebih kecil 5 inci, sementara ini 5,5 inci. Jadi PPI-nya, pixel per inch-nya, sebetulnya ini lebih ini ya, sorry, yang ini lebih rapat nih, X6. S22-nya mestinya lebih rendah pixel per inch-nya. Tapi somehow ini cerah banget. Ini sama-sama IPS, sama-sama OGS, One Glass System. Kemudian udah sama-sama kita pasangin screen protector gitu. Cuma balik lagi, ini S22 ini cerah banget layarnya gitu. Nah, oh ya, ini sama-sama kita pasangin tingkat brightness-nya yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya ini mana brightness-nya, sama-sama brightness paling tinggi ya, sama-sama brightness paling tinggi. Nah, jadi kalau misalkan di bawah sinar matahari di luar, ini kelihatan gitu, tetap kelihatan cerah banget. Oke, mari kita lupakan yang sudah lalu. Ini kita simpan dulu. Kita yang S222. Ini tadi gue bilang bahwa layarnya sih yang paling oke sih ya kalau menurut gue ya, dengan 5,5 inci. Kemudian One Glass System, jadi memang cukup tipis. Ini cukup tipis. Kemudian sekitar 8 mm gitu deh. Nah, kemudian resolusinya 720 kali 1280 atau 267 ppi. Kemudian spesifikasi dulu ya. Spesifikasinya ini quad core 1,3 GHz, jadi MTK 6582. ROM-nya ini 16 GB, kemudian memorinya, RAM-nya 1 GB. Kalau di internet sih kemarin gue lihat udah ada yang menaikkan storage-nya gitu, jadi dirubah jadi storage-nya lebih besar. Ini kan cuma hanya 0,98 GB kan. Nah, ini gue pakein TF card yang kecil aja. Nah, ini jadi kalau 0,98 mau install mungkin kurang, jadi kalau misalkan nanti bisa dirubah. Kemudian kemarin untuk rootnya pakai sistem VRoot. Jadi dengan VRoot itu bisa mudah banget. VRoot itu install dulu di komputer, kemudian dicolok, klik satu tombol, dia install VRoot. Walaupun kadang-kadang mungkin sekarang VRoot routingnya nggak gitu guna. Kalau misalkan kalian hanya butuh kita hanya butuh untuk screenshot misalnya, ini sudah ada screenshot. Nah, kemudian kemarin kita coba root itu adalah untuk navigasi. Seperti kita tahu bahwa MTK ini, prosesor MTK untuk sinyal GPS-nya agak susah.
Nah jadi kemarin setelah install Mobile Uncle, kemudian install Faster GPS, gue install GPS Fix, itu tetap juga nggak bisa juga. Jadi kalau kita install Mobile Uncle-nya, ini mestinya di Location Based Service juga EPO-nya ini kita download gini kan, download, kemudian setelah downloading itu masuk ke YGPS, kemudian information, hot, full, AGPS restart. Nah ini masih tetap lama juga gitu, jadi untuk dapat nggak bisa ngelock gitu. Kemarin dari kemarin gue dicobain untuk ngelock, ternyata nggak bisa ngelock juga. Ya anyway, mungkin tiap orang bisa beda-beda sih pengalamannya gitu, jadi mungkin ada cara lain lagi, gue juga belum nemu lagi. Padahal nih kalau buat navigasi kayaknya sih oke banget gitu. Iya udah ada kompasnya, udah ada GPS-nya, proximity standar, kemudian ini OS-nya sudah Jelly Bean 422. Sekarang sih sebetulnya yang udah ini KitKat ya, cuma ini belum ada KitKat. Kemudian ini masih firmware-nya 005. Kemarin lihat di Nitrom itu udah ada yang sampai 12, cuma karena kecepatan internetnya lagi lambat nih, bolak-balik putus terus, udah semingguan nggak bisa download. Oke. Balik lagi ke layar kayaknya nih. layarnya keren banget soalnya. Jadi cobain, ini adalah film dengan ukuran 1280 x 720, bisa di download di DivX. Kemudian juga ini suaranya kenceng. Ini mungkin karena kamera recordingnya kurang bagus ya, cuma ini sumpah ini detail banget dengan film 12780 ini. Nah ini coba, ini satu lagi nih. Oke. Terus kamera, nah buat yang suka selfie foto-foto, wah ini juga keren banget nih. Jadi kameranya ini, yang kamera belakangnya ini 780. Jadi ini kemarin sempat foto-foto di pantai gitu ya, foto-foto di pantai. Ini kamera belakangnya ini 13 mega, mungkin interpolated atau ada di naikin aslinya, cuma ini asli banget, keren banget. Kemudian videonya juga kemarin sempat ngambil video ya. Fotonya yang ini kan? Oh ini kemarin nggak bagus ngambilnya ya gitu. Nah ini jadi ini kemarin gue screenshot dari website. Ini detail banget nih, sumpah detail banget screenshot ya. Iya, otomatis juga fotonya memang resolusi tinggi kan yang dia pakai di websitenya.
Oke, jadi kalau mau foto-foto, kamera belakangnya ini 13 mega, kamera depannya adalah 8 mega. Untuk rekam video sih katanya bisa sampai 1280 atau 720 pixel. Nah, okta-core-nya nggak usah diragukan lagi, okta-core-nya kecepatannya. Oh ya, kita cobain Antutu deh. Antutu biasanya orang juga pengen tahu Antutunya berapa sih gitu, walaupun kadang-kadang Antutu nggak terlalu efek. Satu kelemahan di HP ini adalah baterainya yang 2350 mAh. Jadi kalau misalkan untuk pemakaian sehari-hari, kemungkinan sih kalau pakai yang cukup agak rutin, kita dari pagi cabut dari charger paling jam 12, jam 1 lah. Jam 1 itu mungkin udah mesti nyari colokan lagi. Jadi kalau misalkan dibawa jalan ya siap-siap aja power banknya. Tapi kalau misalkan pemakaiannya nggak terlalu berat, mungkin bisa sampai sore, terus sampai jadi dari pagi sampai rumah udah cari colokan lagi. Atau misalkan kalian yang biasa commuting ya pakai mobil, ya bawa mobil langsung cari colokan lagi di mobil gitu. Jadi kalau misalnya nanti sorenya mau dipakai pagi buat naik kereta nonton film, kemudian pulang lagi naik kereta nonton film lagi, ya siap-siap aja power banknya gitu. Atau paling gak waktu di kantor dicas. Tapi menurut gue sih masih worth it lah dengan harga $140. Jadi kalau misalkan kalian juga beli di banggood.com, gue bisa kasih reference dan dapat diskon $10 lagi, jadi $130. $130, kemudian dengan rupiah sekarang 11.000 ya 1,7 dapat HP quad core, layar 5,5 inci. Nah, oh ya, packagingnya dia dari sananya itu udah dapat touchscreen, jadi udah ada touch screen protector, jadi udah ada screen protectornya. Kemudian dapat flip case juga, walaupun flipnya nggak jalan ya kan. Kalau sekarang kan HP itu di flip gitu, hidup gitu. Jadi waktu mau ada telepon keluar tulisannya, kemudian dibuka gitu. Cuma ini nggak, sensornya sepertinya nggak jalan, memang nggak ada itunya. Kemudian dapat spare juga untuk screen protectornya, jadi ada spare nya. Jadi kalau misalkan nanti mau ganti nggak perlu repot cari di jembatan. Nah, chargernya ini berapa kali beli HP di Cina, somehow chargernya selalu rusak gitu setelah berapa kali pakai. Tapi ini chargernya alhamdulillah udah berapa kali dipakai nggak rusak. Dan charging time-nya sebetulnya cukup cepat gitu. Jadi charging time itu mungkin dari 15-20% itu sampai full itu hanya sekitar 2 jam, 2,5 jam gitu. Jadi jadi ya lumayan lah kalau misalkan baterainya cepat habis. Terus baterainya cepat habis tapi juga dia ngisinya nggak lama-lama amat gitu. Nah, oh ya, jadi kemudian lagi sambil benchmark Antutu ya, kita lihat belakangnya. Ini ininya plastik, bodinya plastik, cuma nggak terlalu nggak murahan sih kalau gue bilang. Kemudian dia ada list ini di sini, frame-nya ini metal. Kemudian oh ya, ini juga dia 5,5 inci, bezelnya tuh tipis gitu, kecil. Jadi 5,5 inci itu layarnya bener-bener kerasa gitu kan. Jadi nggak kayak beberapa HP itu bezelnya cukup tebal. Kayak misalkan ini aja nih, ini 4,7 inci, bezelnya lumayan tebal gitu dibanding yang ini. Nah, terus kemarin yang kesulitan juga adalah dia dual SIM card
dual SIM card. Kemudian nah yang satu SIM card itu seperti biasa sekarang ini rata-rata gitu ya, jadi satu SIM card itu mini, satu SIM card itu micro gitu. Nah ini posisinya agak-agak nggak enak gitu, jadi numpuk jadi satu TF card, kemudian mikronya di bawahnya mini. Nah ini untuk keluar masukin mini mikronya itu agak susah karena memang dia nggak pakai sistem kuncian seperti yang beberapa HP gitu lah, jadi hanya slip gitu aja, dan ini keluar masuknya agak susah. Ini layar backdoornya plastik banget, masih nggak jauh beda sama yang GT99. Layarnya kencang banget. Biasanya sih HP quad core Antutunya sekitar 13 sampai 16 ya, 16. Kalau 12 itu 12 13 itu adalah dual core. Kalau octa core itu sampai 26 27. Ini belum sempat nyobain game 3D. Cuma kalau kita lihat di sini sih dengan layarnya. Shoot. Where's my device? Coba tes 17.155. 17.155 lumayan, rata-rata 16 ribuan. Jadi kalau 17.000 ya di bawah S3 of course lah. Redmi mungkin ini Redmi Redmi yang pertama kali ya, paling atas ya, itulah oke. Nah kira-kira itu dulu dari gua. Jadi ini adalah salah satu, kalau menurut gue sih ya, jadi ini adalah salah satu handphone yang sekarang cukup value banget. Kalau misalnya dengan harga 150 kemudian diskon 140-an, kemudian diskon $10 jadi 130-an, $130, ini adalah salah satu handphone yang cukup value menurut gue untuk pemakaian sehari-hari. Dengan layar lebar, kebutuhannya kita, kalau gue sih terutama ya, gue seneng browsing gitu, jadi browsing kadang-kadang browsing akhirnya mesti butuh layar yang lebar kalau misalkan perlu masuk ke desktop view. Nah, jadi perlu masuk ke desktop view, gue butuh layar yang lebar gitu, jadi untuk nyaman browsingnya. Kemudian juga untuk baca. Dan kalau misalkan kalian senang nonton video 5,5 inci dengan layar yang begitu cemerlang, this is a very good phone. This is a value phone. Quad core-nya sendiri kalau gue bandingin sama octa core-nya yang ini, quad core-nya udah snappy banget, udah snappy. Jadi ini adalah menarik banget gitu. Oke, jadi kalau misalkan kalian memutuskan untuk beli HP ini atau beli HP yang lain, kalian tertarik ada HP lain di banggood.com, bisa kontak gua, nanti gua kirimin kode diskon $10 lewat email. Ini sih kemarin katanya mau ada promo juga untuk HP ini, cuma gua belum tahu promonya seperti apa gitu. Nanti kalau misalkan ada gua akan post lagi. Website gue channeldroidreview.com itu sudah on lagi. Jadi gue kemarin udah beli hostingnya, cuma belum sempat diutak-atik lagi. Mungkin ini nanti adalah posting yang pertamanya. Semua postingan yang lama itu hilang, sisa-sisanya mungkin nanti bisa gue
cari dan gue upload lagi. Oke, itu aja dari gue, Arif dari channel droidreview.com, yang didukung oleh banggood.com, salah satu toko online terpercaya dari Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.